selamat bergabung di podcast kelima Indo Kiwi Talk. Halo Indah, apa kabarnya? Kabar baik, gimana kabarmu? Kabar baik juga. Hey, ada yang baru ya kali ini dari kita. Iya, ya. Akhirnya teman-teman bisa lihat kita melakukan video podcast. So this is the first time. Mungkin kalau terlihat agak-agak belum kamera relax, nggak masalah ya. Harap maklum ya. Harap maklum. Oke, alright. Nah, kali ini kita mau ngobrolin soal fenomena working from home ya. Iya betul. Seperti kita tahu saat awal-awal pandemi itu kan banyak negara memperlakukan lockdown ya. Nah, jadi sekolah tutup, kantor-kantor tutup. Dan mereka saat itu langsung mengalihkan kegiatan ke online. Benar, ya. Yang sekolah jadi ada online school, yang kerja dari kantor jadi kerja dari rumah atau remote working ya. Memang sih nggak semua profesi bisa remote working ya, atau dari rumah. Karena ada profesi-profesi atau pekerjaan yang harus membutuhkan kehadiran fisik. Ya kan? Iya. Contohnya kayak ahli bedah, pilot gitu kan. Dokter, or operation juga, kayak di kantor saya juga dari bagian operation, kurir, nggak mungkin dong. Iya. Nggak mungkin kan mereka work from home. Iya, dilempar dari rumah gitu ya. Ya, benar-benar. Nah, saat itu memang yang bisa dari rumah kerja atau remote working, ya mereka harus begitu. Yang jadi masalah sekarang kan adalah sekarang kita pandemi udah terkontrol ya, udah terkendali. Angsur-angsur sudah ada back to normal atau disebut new normal ya. Tapi yang jadi masalah ada sekarang jadi banyak terjadi yang dulu working from home itu udah kayak keasikan. Jadi mereka enggan balik ke kantor. Jadi ini yang jadi fenomena saat ini, Ca. Iya. Ya. Bahkan kalau kamu perhatikan Sky News Senin lalu nih ya, itu Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson ya, dia itu meminta rakyat supaya balik lagi kerja ke kantor. Dan himbauan kayak gitu dari Perdana Menteri kan berarti itu bukan sesuatu yang sepele ya, maksudnya memang itulah fenomena yang terjadi saat sampai ini. Di-encourage ya, Ayo balik kerja lagi ke kantor. Iya. Memang dulu sih udah banyak orang yang kerja dari kantor, dari rumah. Tapi sekarang lebih banyak lagi sejak pandemi kan. Betul. Ya. Saya rasa hampir rata-rata bisnis pada memperbolehkan karyawannya kerja dari rumah kan saat itu selama pandemi. Iya. Beda ini ada menurut survei rasionya sebelum pandemi itu 1:50. Wow, oke. Sebelum sekarang pandemi ya. Sebelum pandemi. Setelah pandemi itu 1:3. Jadi setiap orang yang kerja dari rumah 3 orang itu satunya masih pengen seterusnya permanen working from home. Iya. Jadi itu kan tinggi banget ya. Tinggi. Rasionya ada sekitar 31 lebih ya. Emang sih nggak semua perusahaan setuju ya, Cek ya. Tapi bahkan perusahaan-perusahaan besar setuju karyawannya untuk remote working atau working from home. Itu contohnya Twitter. Mereka nggak maksa kalau karyawan mereka yang mau balik boleh, yang nggak juga tak dipaksa. Terus Facebook juga bahkan menyatakan mungkin ke depannya untuk dekade mendatang karyawannya bakal remote working gitu. Bahkan menurut Presiden Global Workplace Analytics ya, Cak, untuk ke depannya trennya adalah 10-20% itu orang akan full time kerja dari rumah. 10-20% akan full time kerja di kantor, dan presentasi sisanya itu akan hybrid. Oke. Hybrid ini kombinasi dari partial working from home sama working from the office ya, atau from the other location. Ya, jadi mungkin mereka kayak 2 hari di kantor, sisanya dari rumah gitu ya. Ya, jadi
nggak Nggak 100% dari rumah, ya. Nggak atau kayak dari waktu lockdown ya 100% pasti di rumah. Oke. Iya. Menarik banget Ninda paparan kamu tentang fenomena working from home ini ya, termasuk tadi angka-angkanya, persentasenya juga ternyata banyak orang juga yang akhirnya ternyata lebih enak ya kerja dari rumah itu gitu. Nah, kira-kira tadi karena banyak orang yang senang bekerja dari rumah, apa sih sebenarnya alasannya mereka tetap memilih kerja dari rumah? Banyak banget alasannya. Tapi aku ambil contoh yang menonjol ya. Alasan yang menonjol itu rata-rata efisiensi waktu. Benar. Orang yang commute dari rumah ke tempat kerja dan dari kantor ke rumah itu bisa 1 jam sampai 2 jam. Apalagi di Jakarta ya. Iya kan? I've been there. Aku dulu sempat kerja di Jakarta juga. Aku tuh di daerah Mampang Perapatan ya, ke kantor di Imam Bonjol, kalau nggak salah waktu itu ya. Itu kan terus aja sebenarnya. Tapi plus macetnya itu gila 1 jam 2 jam. Aku pikir, no, aku nggak mau hidup tua di jalan ya. Betul. Ya makanya bagi mereka yang memang antara rumah dan kantornya jauh, apalagi di kota besar kayak Jakarta, ya working from home is really ideal ya buat mereka ya. Jadi karena tanpa dirasa ya, Cak, commute itu di jam-jam yang rush hour itu bikin stres loh. Betul. Tanpa dirasa itu bikin stres. Dan itu efeknya apa? Ke pekerjaan, produktivitas, ke performance mereka di tempat kerja. Betul. Jadi itu rata-rata alasan. Which is masuk akal sih, masuk akal, dan memang itu adalah salah satu alasan kenapa banyak karyawan lebih senang kerja dari rumah seperti itu. Nah, itu kan dari sisi si karyawan ya. Seperti itu. Nah, kalau dari perusahaannya bagaimana? Apakah banyak yang mengizinkan atau mulai shifted mindset kalau deh yang penting kerja di mana aja selama result oriented-nya jadi ke situ bagus gitu. Ya, nggak semua perusahaan setuju karyawannya remote working ya atau working from home. Tapi bagi mereka yang setuju itu mereka punya alasan tertentu, Cak. Dan salah satu yang menonjol adalah alasan efisiensi biaya. Betul. Kamu tahu kan kalau di kota-kota besar terutama ya, mereka kan biasanya perkantoran itu kan mereka sewa ya. Iya. Dan sewa kantor itu tuh nggak mahal, nggak murah. Apalagi di CBD ya. Ya, apalagi daerah-daerah yang prime location gitu kan ya. Strategis itu pasti harganya juga mahal ya kan, location gitu kan. Betul. Nah, contoh aja, Cak. Menurut survei, rata-rata perusahaan itu mengeluarkan $10.000 per tahun untuk space per karyawan. Wow. Kebayang dong kalau karyawan lebih banyak yang ngantor, kan berarti lebih banyak lagi yang dikeluarkan. Betul. Nah, jadi memang dengan membiarkan atau mengizinkan karyawan bekerja dari rumah, otomatis biaya untuk sewa kantor berkurang, ya kan? Contoh lagi di Hong Kong, Cak. Hong Kong itu paling tinggi menurut The Economist ya. Itu ada kebayang sih. Ya, 200 mereka paling nggak harus mengeluarkan 265.000 per tahun hanya untuk office. Ya. Wow. Iya, maksudnya Hong Kong memang termasuk negara yang biaya hidupnya tinggi ya, karena kan memang orangnya banyak, tapi fasilitasnya nggak banyak gitu kan. Makanya ya itu tadi siapa yang bisa bayar mahal bisa dapat lokasi itu gitu kan. Yang bagus ya. Dan itu terus disusul oleh Beijing dan London yang mahal. Jadi aku bisa paham sih, Cak, kenapa banyak perusahaan atau manajemen memberikan atau mengizinkan karyawan yang mau tetap kerja dari rumah, ya dari rumah. Iya, ngerti sekali. Kalau aku sendiri sih, aku lebih suka working from home. Kalau kamu gimana? Sama juga, lebih senang working from home. Ya tadi saya termasuk social person gitu, jadi saya sih nggak ada masalah ya mau kerja di kantor atau bagaimana. Cuman biasanya nih kalau kerja di kantor itu godaannya banyak banget. Godaannya di sini tuh maksudnya misalnya gini, kita mau ke dapur ambil minum, ketemu teman jadi ngobrol. Ya kan? Ya 1-2 menit juga ya. Ya, jadi kalau menurut saya ya itu tadi jadi akhirnya
waktu yang saya akan pakai di kantor itu agak berkurang kan, karena ada chit chat dengan teman kerja gitu. Jadi selama hampir 2 tahun ya kita nih ya, 2 tahun menjelang 3 tahun ya. 2020 kan kita mulai lockdown ya. Saya mulai Maret, iya. Sampai sekarang saya masih kerja dari rumah. Saya merasakan justru efektivitas kerja itu meningkat sekali. Karena ya tadi nggak ada teman ngobrol kan. Jadi mau nggak mau konsentrasi kerja, get it done, that's it. Ya, seperti itu. Nah, oke, sebelum ya tadi apa namanya? Tadi kan dari segi ini. Nah, sebelum kita akhiri podcast kali ini, kira-kira apa sih hal-hal yang bisa kita lakukan untuk memastikan working from home ini berjalan dengan efektif? Iya, bagus tuh pertanyaan. Soalnya kan kadang mungkin ada yang merasa, asik kerja dari rumah, nggak ada yang ngawasin free. Gitu ya. Padahal kan nggak gitu kan? Justru enggak, karena kerja dari rumah itu, aku merasa harus lebih proof bahwa aku bisa tanpa responsibel, tanpa istilahnya diawasi ya. Ya bukan diawasi. Jadi kita ini ya, ada self juga sih ya, tapi ada disiplin, betul. Ya, self disiplin ya. Kayak aku lagi, kalau misalnya aku kerja tuh kalau dari rumah, kan aku kan akses komputer yang ada di kantor ya. Dan komputerku yang ada di kantor itu kan di on terus. Iya. Jadi kalau misalnya ada yang mau iseng ngelihat aku lagi ngapain, itu mereka bisa kalau mau gitu. Iya, jadi bisa kelihatan ya. Ya, jadi justru itu yang aku mau tunjukin, kalau meskipun kelihatannya dari rumah itu bebas, tapi tetap harus disiplin ya. Betul. Tanggung jawab. Nah, ada tips yang mungkin buat mereka yang mulai kerja dari rumah. Ada, boleh di-share screen-nya? Oke, 1 second. Thank you. Bisa kelihatan? Belum. Ya. Oke, awesome. Ya. Ini aku dapat dari public domain. Work from home, getting started. Jadi memang ini kalau tips-tips, ada 10 tips ini kalau kita ingat, ini semoga jadi efektif kerja kita dari rumah ya. Ya. Yang pertama katanya get moving first thing in the morning. Jadi memang pernah dengar nggak istilah if you win the morning, you will win the whole day? Ya, kalau di Indonesianya tuh apa? Kalau jadi bangun pagi apa? Jadi burung apa sih yang burung? Pernah dengar kan yang pokoknya ya. Pokoknya mood kita itu dimulai karena dari pagi itu ya. Jadi betul. Penting banget mood kita di set up di pagi hari. Kalau dari pagi udah bawaannya nggak enak, biasanya the whole day ya, seharian bakal kena dampak ya. Betul gitu. Terus yang kedua bagus juga nih, dress for the job. Waktu kita, ini satu hal yang kita miss ya saat kerja dari rumah ya. Karena kita merasa, wah baju-baju kerja kita jadi nggak kepakai. Enggak juga, kalau kita mau gitu ya, kita tetap bisa dengan pakaian yang biasa kita pakai untuk kerja. Jadi kita ada ngerasa feel the vibe or the environment. Kalau kita lagi kerja ya, kalau kita lagi kerja. Betul. Kayak mungkin kan cuma pakai daster. Benar. Ya, apa namanya ya? Karena itu penting banget ya, biar kita ada suasana kerjanya. Jadi kita usahakan seperti kalau kita pergi ke kantor, dress up seperti itu ya. Iya. Meskipun kalau make up nggak harus lengkap sih, biasanya cuma pakai moisturizer sama lipstick doang. Ya, sama. Terus define a workspace. Jadi kita harus pastikan harus ada border ya, mana yang kita pakai buat kerja, mana yang enggak. Kalau enggak ada border yang jelas, kayaknya jadi aku nggak kebayang deh kalau nggak ada border yang jelas, jadi kayak seenaknya ya, kayak nggak merasa di kantor gitu ya. Betul. Masa misalnya kita lagi mau meeting di meja makan ya, something like that. Benar-benar. Ya. Terus create a schedule. Jadi ya kayak kita mau kerja di kantor gitu kan, biasanya hari ini kita mau ngerjain apa kan, sudah ada jadwalnya gitu ya. Ada agendanya. Jadi kayak aku
biasanya hari ini, oh ya ada klien mana aja nih yang mesti diselesaikan laporan keuangannya, gitu kan? Itu udah jelas gitu. Karena sehari sebelumnya udah sampai mana gitu kan juga jelas kan? Nah, itu kalau aku gitu ya. Ya, which is bagus kok itu buat, jadi kan kita ada arahan ya sehari itu kita mau ngapain, jadi nggak asal serabutan ngapa-ngapain. Bagus kok, bagus. Ya, terus yang kelima ya, get yourself organized. Nah ini penting banget. Kadang ini yang agak selek kalau pas dari rumah ya, dari rumah. Orang ngerasa, aduh, mungkin ya bukan di kantor, jadi mungkin less organized ya, tapi nggak bisa. Kalau kita ini tetap harus kayak cucut kita kayak waktu kita dari kantor. Benar. Yang ke-6 sampai 10 mungkin bisa gantian share. Ya, yuk. Boleh banget ya. Nah, ini yang ke-6 itu prepare healthy meals. Nah, godaan selama kita working from home itu kalau buat saya adalah ngemil. Oh ya. Kamu ngemil juga? Ya. Nah, ini makanya mungkin yang dimaksud di sini prepare healthy meals artinya kita juga harus bisa mentakar makanan yang kita butuhkan selama kita working from home. Kan sama kayak di kantor juga, kita kan nggak setiap saat ngemil juga gitu kan. Ada jeda-jedanya. Nah, mungkin karena di rumah itu bisa terbawa suasana sehingga setiap saat kita nyemil, malah akhirnya bukannya kerja malah asik ngemil gitu kan. Ya, dan satu lagi juga mungkin yang pasti sih healthy meals itu akan membantu kita mendapatkan energi yang terbaik selama kita bekerja seperti itu. Kemudian yang ke-7 work efficiently. Ini bagus banget karena kan kita bikin kayak priority list. Gitu kan. Jadi mana sih yang harus kita selesaikan dulu, mana yang kira-kira bisa diselesaikan nanti. Karena takutnya ya tadi karena kerja dari rumah misalnya, apalagi waktu itu misalnya anak-anak juga sekolah dari rumah, jadi kita harus balancing ya antara being a mom and then being a worker gitu kan. Jadi itu yang harus benar-benar kita bikin semacam priority list mana sehingga tidak akan mengganggu kegiatan yang ada di rumah seperti itu. Kemudian take strategic breaks, get outside. Nah, ini di perusahaan saya betul-betul di-encourage. Jadi setiap setiap kita ada meeting selalu diingatkan jangan lupa take a break seperti itu. Apalagi selama lockdown pandemik ya, itu kan semua baru. Semua mungkin akan dalam keadaan stres. Ya kan, dengan situasi yang uncertain itu gitu, yang situasi yang tidak pasti. Jadi makanya nggak tahu juga berapa lama ya waktu itu kan? Betul. Kita masih belum tahu ini seberapa lama, ngapain, ada apa gitu kan. Jadi masih benar-benar itu akan bikin stres orang, makanya di-encourage untuk selalu ambil break. Jadi which is good gitu. Jadi kalau misalnya kita udah overwhelmed, udah terlalu kayaknya udah cukup, pause, keluar gitu. Kebetulan kan kalau kita di New Zealand kan lapangannya bukan lapangan, maksudnya rumahnya masih agak besar-besar ya. Jadi kan kita bisa jalan-jalan sekitar rumah gitu kan. Garden gitu. Nah, mungkin kalau di tempat atau lokasi yang setidaknya ambil break lah gitu loh. Ambil break, jangan di depan komputer mulu, jangan di depan laptop mulu, that's it, seperti itu. Kemudian get social with like-minded individual. Ini juga penting. Kan tadi seperti yang dibilang selama pandemik itu orang-orang stres, orang-orang gimana. Nah, kalau kita salah gaul dengan orang yang sama-sama negatif, misalnya gitu kan, itu kita akan makin stres. Sama stres ya. Betul. Tapi kalau misalnya kita ketemu atau bergaul dengan orang-orang yang positif, akhirnya kita akan ketularan positif juga kan, karena kita akan merasa semangati ya kan, bahwa ternyata keangkat juga ya seperti ya memang kita lagi mengalami situasi seperti ini, tapi ya ada sisi positif yang bisa kita ambil, something like that. So that's very crucial ya, buat pilih teman yang memang bisa empowering yourself. Betul ya. Itu betul banget loh. Karena memang ada teman-teman yang draining ya. Ya. Tapi ada teman-teman yang justru bikin flourish, semangat ya. Makin bagus. Jadi ya betul. Ya. Dan terakhir ini permission to call it a day. Nah, ini penting banget. Seperti yang tadi juga dibilang, karena kerja di rumah, kita bisa kapan aja akses laptop, akses komputer, betul kan? Nah, waktu pengalaman saya,
itu yang jadi alarmnya adalah anak saya. Jadi saya kasih tahu, Alia, mama kerja dari jam segini sampai jam segini. Jadi begitu misalnya mulai jam 9, dia tahu, oh, you going to start working. Yes. Jadi dia tahu bahwa itu mamanya lagi kerja, nanti lunch break-nya jam berapa segala macam. Begitu jam 5 juga sama, ma, finish. Call it iya. Jadi langsung go. Soalnya kalau enggak kebablasan, karena kan kita di rumah nggak ngapa-ngapain. Oh iya, ada akses seperti itu. Jadi ya kita tetap harus ada batasan waktu antara waktu kerja sama waktu di rumah. Dan itu yang memang untuk working from home tuh kadang-kadang jadi overlap ya, nggak jelas karena kan situasinya di rumah seperti itu. Jadi memang intinya strict with the same schedule ya, kayak waktu di kantor gitu ya, betul. Dari jam berapa sampai jam berapa. Betul. Oke, ya bagus nih ya tips-tipsnya buat yang baru mau mulai working from home atau yang sudah. Ya, buat diingetin ya, pengingat. Ya, jadi diingetin reminder buat kita. Betul. Ya. Oke, ya, Endah, menarik sekali ya obrolan kita soal working from home ini. Sebentar saya stop share dulu. Oke, apa namanya? Ya, jadi pandemi ini betul-betul merubah banyak hal, kerja. Banyak hal gitu. Jadi kalau yang tadinya sebelum pandemi working from home itu adalah sesuatu yang no, you have to come to work gitu kan. Tapi ya sejak pandemi working from home, remote working atau hybrid working itu adalah normal. Seperti kayak new normal ya. Kayak new normal. So which is good. So, Oke, jadi untuk podcast selanjutnya kita akan membahas mengenai meningkatnya online shopping bisnis sejak pandemi. Ayo ngaku. Betul. Belanja mulu. Enggak, karena waktu itu ya awal-awal kan memang gini, aku mau bikin reward myself gitu ya. Been through the first 3 months lockdown gitu ya, kan kayaknya wow gitu ya. Jadi memang aku reward myself beli sesuatu gitu ya, online, karena waktu itu terus bisa kan, online dibuka gitu, karena kurir udah mulai jalan lagi kan. Awal-awal kan nggak bisa kan, hanya untuk yang stationery gitu kan. Iya, pokoknya yang awal-awal itu untuk yang essential business aja, yang online delivery segala macam, kita tidak priority kan itu. Betul. Begitu yang lain boleh, which is good. So you support my work. No, I'm support the economy. Lagi kan? Right. Exactly, betul. Ya. Kalau enggak kan waktu itu mati. Benar-benar yang orang juga takut spending money karena mereka nggak tahu. Nggak ada kepastian akan pekerjaan mereka kan. Apakah mereka bakal kerja terus dapat pendapatan kan? Enggak juga. Jadi begitu dibuka, I need to help the business, the economy. Good cause. Oke, setuju nih, Cak, ini menarik. Jadi next podcast ya kita bahas ini. Oke. Ya, sure. Oke. Sampai ketemu lagi di podcast kita selanjutnya 2 minggu lagi, Anda. Oke deh. Oke, take care. Bye. Thank you. Bye.